Tahu-tahu, Dep aku mau ajak kamu main lenong. Kaget dong. Hah? Gue Masa Pragawati main lenong? Gue main lenong. Gue kan Pragawati, masa gue main lenong? Gue bilang gitu. Gue sih seneng nonton lenong, tapi bukan berarti gue main lenong dong, Ri. Coba aja dicoba. Enggak gue banget kayaknya, aku bilang gitu. Jadi intinya nggak pernah berantem soal honor, tapi berantem soal yang lain. Ketidaksepakatan pernah. Jadi artinya ya kita namanya itu wajar ya, sangat manusiawi banget deh kalau ribut soal gue nggak mau lagi ya kalau dibayar segini ya, gue maunya segini. Ada. Drama itu ada. Drama itu ada, tapi untungnya karena kita semua sudah dunia komedi di Indonesia nih sekarang sebenarnya banyak perkembangannya ya. Apalagi kalau zaman aku dulu kan stand up komedi itu hampir nggak ada, dan orang juga kayaknya takut atau malu mau mulai sebagai stand up komedi. Apa sih kabarnya semuanya? Akika di Sindang Bayem bersamde Vena Melinda Senandung Skelski Harry Potter Indang Bistik ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini ya apose ini bahasa rumpi yang benar-benar tahun 90-an tuh kayaknya semua orang itu pakai bahasa kalbu ya. Kalau kita mau ngomongin orang gitu ya, mau rumpi-rumpi gitu pasti ada kamusnya. Jadi ada seseorang di sebelah aku yang pasti itu tidak pernah lekang oleh waktu, awet muda, ceria, temennya di mana-mana, dan bahasanya itu ya ampun apose aku sampai nggak tahu. Siapa lagi kalau bukan Mbak Debbie Sahertian. Apa sih kabarnya semuanya? Kasih subtitle ya. Coba dong menyapa pakai bahasa itu. Apa sih kabarnya semuanya? Akika di Sindang Bayem bersamde Vena Melinda Senandung Skelski Harry Potter Indang Bistik ngobras. Artinya Mbak? Artinya apa kabar semuanya? Aku ada di sini baik-baik saja bersama Vena, dan kita sebentar lagi senang sekali aku bisa ngobrol-ngobrol sama Vena gitu. Itu ya yang tahun 90-an tuh semua orang bisa. Iya. Ya enggak sih? Iya. SMA, SMP, kuliahan apalagi. Ember, generasi Akika, generator Akika. Generator. Oh my god, generator. Kenapa sekarang menghilang, Mbak? Menghilang sebenarnya sih nggak menghilang ya, cuman karena waktu itu kan pandemi. Nah kalau waktu dari sebelum pandemi aku masih ada kesibukan syuting atau apa. Terus setelah itu pandemi kan semuanya tiara. Jadi, tiara tuh tiada. Tiara tuh tiada karena pada semua nggak ada kegiatan kan, semuanya kan. Pada shock juga kan? Pada shock juga gitu. Jadi aku terus pada waktu pandemi itu nggak tahu mau ngapain. Beres-beres rumah udah, nyuci udah, naik-naik ke genteng, betulin genteng udah, ya kan, ngapain lagi nih gue. Akhirnya aku sibuk bermain sosial media yang sebelumnya aku tuh hampir ya punya sosmed Instagram gitu-gitu, tapi enggak yang fokus gitu. Nah setelah pandemi itu akhirnya aku baru mulai fokus ke sosial media, ke YouTube gitu. Ternyata mengasyikkan ya. Kayak iya juga kan. Kalau asyik bahasanya apa tuh? Asyik, cucok meong ya. Jadi kita sama dong YouTuber gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi. Tapi maksudku kenapa bahasa rumpi-rumpi itu menjadi hilang gitu loh. Nah, kalau dulu kan di TV kan, di TV, sampai acara TV kan. tahun Lenong Rumpi kan. Sampai 2000. Enggak, Lenong Rumpi malah belum. Oh, jadi apa nih? Lenong Rumpi itu kan tahun 91. Nah, kalau si bahasa gaul itu baru mulai terdengar di mana-mana tuh dari mulai 95, 97. Nah, akhir 90-an, awal 2000-an baru meleduk gitu. Oh gitu. Jadi baru acara TV. Baru ke acara TV. Terus film juga kan? Iya. Barengan tuh ya. Iya. Siapa yang gak kenal Debbie Sahertian? Terus siapa lagi? Waktu di Lenong Rumpi. Almarhum Robi Tumewu. Oh iya, ya ampun
Ya kan? Almarhum Tata Dado. Oh iya, ya ampun. Almarhum Ade Juwita. Oh iya. Almarhum Jimmy Gideon, itu yang udah nggak ada. Yang masih sekarang masih ada dan sehat, Harry de Vrites. Oh iya, Mas Hari. Boim. Terus Ingrid Wijanarko. oh iya, ya Allah. Ira Wibowo. Oh iya. Titi DJ. Ya ampun. Sion Gideon. Masya Itu masih ada semua. Tapi Lenong Rumpi ini emang sekarang lagi Iya, vakum. Lenong Rumpi jadi waktu itu memang begitu. Oh, Verina juga, Verina Elva Oh iya, Singer. Verina. Jadi begitu terus pada menikah gitu, sibuk sama kehidupan rumah tangga masing-masing. Jadi kita kumpulnya tuh nggak ada acara tapi kumpul aja, ketemuan, kangen-kangenan. Paling ada undangan-undangan TV. Iya. Baru kumpul gitu. Oke, jadi intinya Lenong Rumpi ini kan sempat ngehits Yeah, menjadi wah pokoknya tren di mana-mana, off air dan on air, bener nggak? Itu kan off air duluan loh kita sebelum on air. Oh, jadi kita Lenong Rumpi itu sempat 2 tahun off air. Off air aja. Off air aja. Jadi dapat undangan di waktu itu di kafe-kafe, di hotel. Ya, zaman kita waktu itu kafe belum terlalu tren kayak sekarang ya. Jadi di hotel, terus di acara pernikahan Oh, gitu. sampai pernikahan Sampai juga. pernikahan. Baru akhirnya waktu RCTI mulai ada di Indonesia, TV swasta pertama yang ada di Indonesia, kita presentasi. Kita dipanggil untuk presentasi. Jadi kita sempat presentasi. Ada casting-casting juga. Ada casting-castingnya juga. Serame itu personilnya. Audisi jadinya namanya. Oh, oke. Iya, audisi bener. Oh, Audisi. jadi full team ya. Full team. Jadi pertama kita datang dipanggil full team, dilihat gitu kan. Habis itu lama nggak ada kabar saya. Sampai kita udah gini, ya Udin dia nggak jadi kali ini ya gitu. Nggak taunya berapa bulan kemudian dihubungin lagi, boleh nggak ini lagi audisi lagi. Tapi yang kali ini yang ngelihat cuma segelintir orang dan akhirnya kitanya juga nggak sampai full team, cuma 4 orang. Jadi aku, Harry de Vrites, Verina sama Jimmy Gideon. Iya. Baru habis itu kita langsung menjadi acara kan menjadi langsung. acara Lenong Rumpi. Wow. Tayangnya setiap Sabtu sore jam 6:30 malam. Dan itu menghibur sekali loh guys. Jadi komedinya beda ya. Jadi komedinya mereka ini lengkap karena mereka berbagai macam latar belakang. Betul, ya kan? Verina betul. penyanyi, Titi Verina DJ. penyanyi, Nah Titi jadi DJ awalnya penyanyi. terbentuk itu tuh kenapa sih kalian tuh kok bisa dari persahabatan kan? Dan awalnya justru Harry de Vrites. Oh, inisiator. Inisiatornya Harry de Vrites. Jadi Harry de Vrites itu adalah kan dia latar belakangnya penari Suara Mardika. Oh iya, Dia tuh anak penari. buahnya Denny Malik. Anak buahnya Mas Guru Soekarno Putra iya juga. Iya, bener, Karena Suara Mardika itu kan Mas Guru. Jadi setiap acara ulang tahun Mas Guru, selalu anak-anak itu diminta, ayo bikin acara apa biar rame. Nah, si Hari mencetuskan acara Lenong, belum pakai rumpi nih. Lenong, parodiin Mas Guru dan semua anak-anak penari di situ. Yang main anak-anak penari Suara Mardika. Oh, oke. Ternyata waktu di acara itu, aku nggak ada tuh, kita semua yang lain juga nggak ada. Di acara itu ternyata lucu, sukses, menarik, banyak orang seneng, banyak orang ketawa, sampai ada satu promotor show yang terus bilang sama Hari nanti saya hubungin ya, Lenong tampil ya di acara apa gitu di off air itu. Hari bilang oke. Terus begitu itu orang hubungin lagi, promotor itu hubungin lagi, terus Hari bilang, nah loh gue bingung nih. Ya kan, Hari nanti kita tanggal segini masih sebulan kemudian. Langsung udah ada project ya. Tuh Hari pikir oke. Dia pikir anak-anak teman-teman penari itu kan. Denny Malik termasuk ikutan gitu di parodi itu. Dia tanya dong, Den kita mau dipanggil show loh Lenong gitu kan. Ini komersil sekarang kita dibayar gitu kan. Terus si Denny jawabnya, gue kan waktu itu acara ulang tahun Mas Guru aja, bukan berarti gue mau ngelenong di mana-mana. Satu nggak mau, yang lain nggak mau, pusing dong Hari. Aduh, gimana nih gitu. Akhirnya dia terpikir untuk menghubungi teman-teman di luar penari itu, termasuk aku. Ya aku waktu itu masih model kan, Pragawati gitu. Iya. Cuma terus pas Hari hubungin,
aku pikir Dep boleh nggak aku ke rumah kamu dulu main rumah-rumahan, bukan yang model ketemu di mana gitu kan. Teleponnya juga masih telepon rumah kan. Aku main ke rumah kamu ya gitu. Ada yang mau diomongin, oke, aku bilang gitu. Terus pas dia datang ke rumah, udah ngobrol yang lain-lain. Aku pikir dia mau ngajak show, fashion show gitu kali. Terus tahu-tahu, Dep aku mau ajak kamu main lenong. Kaget dong. Hah? Gue main Pragawati main lenong. Gue main lenong. Gue kan Pragawati, masa gue main lenong? Gue bilang gitu. Gue sih seneng nonton lenong, tapi bukan berarti gue main lenong dong, Ri. Coba aja dicoba. Enggak gue banget kayaknya, aku bilang gitu. Cobain deh Dep, kan orangnya kan rame, seneng bercanda, katanya. Coba deh main gitu. Akhirnya aku Oke deh gini deh Ri, gue karena kita temen aja nih, gue kesian sama lo. Oke deh gue bantu deh. Terus kita mainnya di mana? Di pasar seni. Hah? Pasar seni? Waktu itu memang orang tuh selalu ke pasar seni ya, pasar hiburannya. Seni. Belum ada kayak ya tempat-tempat yang hangout kayak sekarang. Dan indikasinya sesuatu itu yang tampil di pasar seni itu Masih sukses akbar. atau tidak, karena mereka kalau timpuk-timpuk, kalau iya kan, kalau seneng-seneng gitu. Penontonnya kan seperti itu. Ya udah akhirnya, pasar seni? Ya nggak apa-apa deh, oke deh. Udah akhirnya aku ikut, terus dia ngajak Ira Wibowo juga. Jadi pokoknya intinya dia tuh bener-bener bertangan dingin. Bertangan dingin. Artinya dia tabu banget nih ya. Soalnya akhirnya jadi lenong itu marwahnya jadi beda. Setelah kalian mainkan itu lenongnya bukan ke tradisional tapi kekinian. Joke-joknya juga joke anak yang tahun segitu ya kan. Jadi akhirnya nih guys, kalau kalian nanti boleh nonton ya, itu filmnya juga banyak banget akhirnya dimainkan oleh mereka. Dan akhirnya kayaknya mereka ini menjadi kayak tren tersendiri. Tren sendiri waktu Jadi itu. di dunia komedi Indonesia tuh akhirnya banyak yang kayak grup-grup gitu kan mengikuti kalian. Mengikuti kan? menjadi pakem deh, menjadi pakem. Jadi Mbak Debbie, jadi bersahabat nih ya dengan segitu banyak orang dari latar belakang latar belakang yang berbeda. Pernah berantem nggak sih kalau seandainya soal honor? Nanti kan rame-rame nih, ya kan? Honor kan dibagi rame-rame dong. Iya. Apa waktu itu memang mahal banget ya bayarannya? Jadi dibagi nggak apa-apa. Gitu. Iya kalau pada saat itu sih begitu kita hits, begitu kita udah on air, terus begitu kita naik deh ya, artinya istilahnya naik sampai daun. iklan juga ya ada kan? Iklan. Kita tuh ya waktu itu ya Van, grup itu saking acaranya banyak banget. Iya. Sampai kita ada kontrak rekaman kaset. Waktu itu kaset kan, bikin kaset Lenong Rumpi. Itu bikin musiknya musik kan? juga kan, film, musik, off air, on air, iklan, semua deh pokoknya. Nyangka gak sih jadi? Sangat nggak nyangka banget karena kita waktu itu pikir udah deh ini buat lucu-lucuan, bercanda-bercanda, ketemu temen-temen, ledek-ledekan. Tapi pernah berantem gak internal gara-gara soal duit gitu? Ada ketidaksepakatan pasti. Namanya grup segitu banyak orang. Kita harus menyamakan ego kan. Totalnya semuanya. Berapa orang tuh? 10? Kita ada 10. Iya kan? Inti dan yang Support. Semua 15 ada. Wow. Kita banyak, cuma kalau tampil tergantung lakon atau cerita apa yang yang buat skenario siapa? Hari. Oh iya. Dan Hari itu bukan skenario loh, namanya sinopsis. Jadi dia cuma buat doang kejadian ini terjadi di sebuah Garis salon. besarnya. Pemilik salon si ini, asistennya ini. Habis itu kita improvisasi semuanya. Tapi keren loh. Jadi improv tapi semua tuh tahu gitu ya. Tahu porsinya. Tahu porsi. Jadi nggak ada yang over di antara yang lain. Iya. Wow. Jadi intinya nggak pernah berantem soal honor tapi berantem soal yang lain. Ketidaksepakatan pernah. Jadi artinya ya kita namanya itu wajar ya, sangat manusiawi banget deh kalau ribut soal gue nggak mau lagi ya kalau dibayar segini ya, gue maunya segini. Ada. Drama itu ada. Drama itu ada. Tapi untungnya karena kita semua sudah punya profesi masing-masing sebelumnya, jadi semuanya bisa dibicarakan dengan oke, maunya gimana nih sekarang biar sama-sama enak aja deh gitu. Biar kamu enak, kita enak. Jadi leadernya siapa nih? Mas Hari lagi? Hari. Karena memang ternyata dia pencetus. punya leadership ya? Karena pencetusnya juga itu kan Lenong. Akhirnya si Lenong itu begitu dia udah mampu mengumpulkan teman-temannya, baru yang si promotor show nanya kan, ini nama Lenongnya Lenong apa? Oh, biar beda sama yang lain. Baru dia terpikir lagi Lenong Rumpi. Kenapa Rumpi? Pada saat itu Rumpi itu lagi hits. Kata-kata Rumpi. Oh iya ya. Karena Rumpi kan gosip ya? Gosip. Oke.
Lu rumpi deh. Lu rumpiin gue ya. Lu rumpiin gue ya. Nah, pada saat itu tahun 90-an tuh rumpi itu lagi hits banget. Ada Lenong Rumpi. Nah, akhirnya dia kasih nama Lenong Rumpi seperti itu. Wow, jadi masa kejayaan mereka ya guys ya, itu bisa diukir lagi nggak di tahun sekarang? Kira-kira kan sekarang orang suka back to ini. Iya, gitu ya. Kembali. Sebenarnya ada rencana waktu itu sebelum pandemi project film Lenong Rumpi udah ada rencana, cuma terus kehalang pandemi. Terus abis itu ini sekarang nih sistemnya semua lagi berbeda semua. Jadi ya kita menunggu waktu yang tepat aja gitu. Tapi udah ada tawaran dong ya. Udah. Ya itu rencananya dari sebelum pandemi itu sebenarnya, cuman kita tergantung PH-nya aja. Oh, makanya aku ketemu di acara Pak Rampun Jabi. Iya. Kayaknya mereka ini lagi pendekatan sama produser-produser. Tapi Mbak Debbie, kan kalau kita lihat ya, komedi di Indonesia ini masih dianggap profesi yang sebelah mata. Ya kan, sementara kalian itu kan kemarin kan waduh boleh dibilang komedian dong jatuhnya ya. Entertainer apa komedian? Entertainer deh. Tapi komedi part of it-nya komedian. Nah, pada saat kita lagi ngehits itu komedian. Komedian. Kalau sekarang entertainer. Karena lebih luas lagi skupnya. Nah, apa yang Mbak Debbie lihat dari dunia komedi di Indonesia ini? Dunia komedi di Indonesia nih sekarang sebenarnya banyak perkembangannya ya. Apalagi kalau zaman aku dulu kan stand up komedi itu hampir nggak ada. Dan orang juga kayaknya takut atau malu mau mulai sebagai stand up komedi. Tapi dengan berjalannya waktu sekarang makin banyak menjamur stand up. Banyak stand up komedian yang muncul karena mengikuti kompetisi-kompetisi stand up komedi gitu. Jadi menurut aku itu bergairah dong sekarang. Bergairah, sangat bergairah. Nah, cuma kalau untuk yang acara di TV itu sebenarnya ada juga beberapa program yang sudah storytellingnya bagus, improvisasinya bagus, lucu banget. Tapi ada juga sebagian yang masih menggunakan gaya lama yang dorong-dorongan. Slapstick ya. Slapstick itu dorong-dorongan, toyor-toyoran gitu. Jadi nggak apa-apa sih itu variasi buat kita yang menonton gitu. Tapi alangkah baiknya kalau bener-bener si obrolan atau sesuatu yang lucu atau punchline itu dibuat karena dari tektokannya gitu. Tetap ada message ya. Jadi tetap ada message gitu. Karena lewat komedi tuh kita bisa mengkritik segala sesuatu. Oh iya benar ya. Tanpa ada yang merasa tersinggung, bisa memberikan saran kan, bisa memberikan kritik, saran, bisa memberikan masukan apapun melalui jalur komedi itu. Iya, jadi sebetulnya komedi itu bahasa yang universal. Betul. Dong ya. Tinggal tergantung pemilihan katanya. Betul. Nah jadi kalau waktu itu di Lenong Rumpi ada batasan nggak? Misalkan jangan sara. Kalau zaman aku dulu Lenong Rumpi ya say, pemerintahan kan belum seperti sekarang juga. Oh iya, nggak ada undang-undang ITE ya. Belum ada ITE dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali message, kritik. Membangun ya? Membangun, untuk? Apakah itu untuk pemerintah, apakah itu untuk instansi gitu. Jadi seperti itu. Oh iya? Tapi dikemasnya lewat komedi. Oh jadi waktu itu pernah dipanggil sama instansi dong ya? Pernah, ya kita kan off airnya banyak. Hampir launching lah. Launching produk, perayaan, ulang tahun perusahaan dan lain-lain. Ulang tahun pejabat-pejabat pada saat itu gitu. Wow, jadi memang harus kita akui ya sebetulnya orang itu kalau dengan komedi kita tuh bisa kreatif sebenarnya. Jadi kalau ada orang bilang, jangan anak gue jadi komedian, salah ya. Ya. Sekarang apapun bisa hidup. Apapun kalau zaman kita dulu kan anaknya jadi artis malah jangan jadi artis. Iya kan jadi dokter, jadi pengacara gitu. Kalau zaman sekarang jadi artis aja lu jadi jadi YouTuber kayak jadi influencer ya, TikTokers, tapi emang benar dunia harus kita kita ikuti. Nah, kalau tadi kita bicara tentang Lenong Rumpi. Nah, sekarang dibalik ada sosok yang namanya Debbie Sahertian yang bisa membuat buku yang lain daripada yang lain. Padahal dia ini adalah seorang pergawati guys. Tapi bisa bikin buku apa namanya Mbak? Ada 2 buku kalau nggak salah ya. Buku apa Mbak yang Kamus Bahasa Gaul. Nah iya nih Kamus aku lihat Bahasa nih. Gaul. Oh iya. Terus apa lagi Mbak? Kamus Bahasa Gaul ada 1, 2, 3. Oh
Sampai bikin tiga jilid. Iya. Kenapa, Jadi Mbak? edisi Litonga, edisi Satria Negara 1, edisi Litonga 2 edisi 2, edisi Litonga 3 Oh my god, judulnya Ketiga. sama tapi sampai jilidnya 3. Iya. Berarti laku dong, Mbak. Laku. Aku juga nggak nyangka banget waktu buku pertama itu ternyata diterima masyarakat banget gitu. Ya ampun. Jadi tuh isinya apa aja, Mbak, sampai 3 jilid? Isinya jadi gini, berawalnya aku bikin buku tuh karena aku mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman yang pengen tahu ini artinya apa sih, ya, itu artinya apa sih, misalnya Makassar artinya apa sih? Udah Udin gitu. Oh udah Udin kayak gitu. Nah terus jadi aku terpikir, Iya. aku pikir kan kita kalau mau belajar bercocok tanam ada bukunya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada Iya, benar, kamusnya, masak ada bukunya. Iya. Aku bikin deh buku kamus bahasa gaul hanya untuk dokumentasi, bentuknya kamus. Jadi orang yang pengen tahu bahasa gaul bisa lihat di situ di buku itu. Itu aja tujuanku, sesederhana itu. Maksudku aku ngumpulin semua kosakatanya. Isinya nih kamus, setiap kosakata A B C D E. Terus anekdot tuh yang cerita-cerita lucu, pendek, ada. Terus contoh-contoh bahasa gaul dalam pergaulan. Oh, greeting. Ada karikaturnya. Misalkan selamat pagi. Salomita pagoda. Selamat sore. Salomita sorelam. Selamat malam. Salomita malampir. Tapi lucu ya, menghibur ya. Iya. Oh, jadi kenapa orang itu suka bahasa-bahasa rumpi? Karena menyenangkan ya. Menyenangkan. Padahal Jadi Mbak Debbie ngomong biasa aja kok gue ketawa ya. emang jadi kalau menurut aku bahasa gaul itu sebagai ice breaking, pencair suasana. Iya benar. Jadi kalau suatu acara tegang gitu Tegang. ya. Apa tadi, selamat malam? Salomita malampir. Gua rasa juga direktur yang lagi pusing mikirin duit langsung ketawa ya. Iya. Iya benar. Kok pintar banget sih Mbak cari duitnya, Mbak? Itu nggak kepikir loh. Maksudnya biasanya guys Pragawati tuh mikir gimana gue caranya kempes perutnya gitu. Tapi Mbak Debbie tuh kreatif banget ya ternyata ya. Ya memang aku dasarnya memang dari muda tuh aku orangnya seneng gaul. Iya, satu seneng gaul. Tapi kedua, berarti itu yang ciptain Mak Lampir berarti Mbak Debbie dong? Iya. Nggak ada orang lain kan? Nggak ada. Bukan misalkan ada orang yang agak melambai ngomong gitu terus Mbak Debbie. Enggak, jadi gini, pada waktu pembuatan buku itu, kan bahasa gaul itu kan awalnya sebenarnya dari teman-teman geng, ya kan, genggong. Iya genggong. Genggong. Kalau kita syuting kan pasti ada genggong lah. Iya, genggong yang menggunakan bahasa itu sebagai bahasa rahasia. Betul. Akhirnya kita kan jadi sering ikutan ngobrol. Nah, pada waktu mau membuat buku itu, kan aku harus memenuhi syarat berapa puluh kosakata. Oh, ada persyaratan. Iya dong, buat menjadi Buku. kamus. Oh. Menjadi kamus. Iya. Kamus Jadi dengan bahasa sehari-hari yang kita pergunakan gak cukup. Iya. Akhirnya mau gak mau aku rajin ngobrol sama almarhum Tata Dado supaya kita melahirkan banyak kosakata baru yang aku bisa dokumentasikan dan kita bakukan. Betul. Tapi itu supaya nggak di copycat orang lain berarti sudah diurus. Sudah. Jadi hak cipta sudah. Hak cipta sudah. Jadi kamusku semuanya itu sudah hak cipta, sudah setiap kosakatanya juga. Jadi untuk dipakai silahkan aja, tapi untuk dibukukan ya jangan menggunakan kosakata yang. Berarti kalau aku YouTube gini boleh dong. Boleh lebo. Ngobrol juga boleh lebo. Enggak, tapi seorang Debbie Sahertian ini kan banyak yang curious ya. Mbak Debbie tuh sampai sekarang tetap eksis, tetap cantik. Jadi apa kalau Mbak Debbie boleh sharing gitu ya sama ini kan yang nonton rata-rata kan usia produktif, banyak perempuan. Sebenarnya key of success dan key of happiness orang tuh di mana sih Mbak? Gini, kalau aku emangnya orangnya dari dulu tuh aku nggak ngoyo. Oh gitu. Iya, aku orang tipe yang nggak ngoyo. Obses ya? Nggak obses sama sesuatu. Jadi aku selalu berpikir kalau memang itu milik kita akan jadi milik. Tapi kalau enggak ya udah gitu. Dalam hal pekerjaan, karir, apapun gitu ya. Dan aku selalu nggak mau muluk-muluk mikir yang jauh-jauh dulu gitu. Apa yang ada di depanku aja yang aku kerjain. Terus segala masalah itu kalau kita pikirin dengan sulit atau dengan ribet, jadi ribet. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata humor, sebenarnya ya udah sih gitu.
masalah itu sebenarnya akan hadir dalam setiap manusia, dalam hidup pasti ada masalah. Cuman selalu ada jalan keluar, nggak mungkin masalah yang nggak ada jalan keluar. Pasti ada endingnya. Nah masalahnya kita sabar atau tidak menuju ke ending itu. Kalau tidak sabar akhirnya bawaannya emosi, bawaannya marah, bawaannya pengen dendam, pengen buru-buru. Cepat selesai gitu, pengen tahu langsung ujungnya, kan nggak bisa, semuanya ada prosesnya. Nah aku tipe yang bisa menikmati proses dan hasil sebagai hal yang sama-sama mengasihkan. Meskipun lagi susah. Justru aku waktu masih zaman Lenong Rumpi ya, kalau aku ada masalah, aku ada problem, aku lagi sedih misalnya, aku main lenongnya bisa kayak lebih gila. Keluar tuh ide-ide lucu gitu. Jadi kayak macam kompensasi gitu. Mengeluarkan energi daripada marah-marah. Nyumpahin orang. Aku mending lucu. Mending gitu. Jadi aku ngelawaknya bisa gila banget. Kadang-kadang kalau aku itu gue buat Mbak Debbie marah aja ya sekarang. Berarti dia lebih lucu. Jangan dong. Jangan gimana? Jangkar dong. Jangan. Gitu. Jadi itu key of success malahan, karena segala kemarahan di-converse kepada hal-hal yang lebih positif. Motivasi. Keluarkan kepada hal yang lebih positif. Misalnya, kan kadang-kadang kita kalau lagi ada problem suka mager. Istilah sekarang kan suka mager. Nangis. Garuk-garuk tembok. Iya. Kenapa nasibku begini? Bengong. Akhirnya ngeliatin HP, nelpon ini, nelpon gue gimana, curhat. Daripada begitu, paling simple. Aduh, gue beresin kamar gue deh. Kali-kali dengan suasana baru, kamar gue baru. Hati gue juga bisa menjadi baru, ya kan? Iya. Energi itu tumpahkan ke, percaya deh, kamarnya bakal lebih bersih dari sebelumnya. Justru ya, ini berarti key of success. Yeah. Biasanya kalau udah bisa berpikiran seperti itu, hidupnya akan enteng dan rezeki akan datang malahan. Benar gak sih? Amin. Tapi kalau muka kita kemerungsung gitu, marah, orang malas kali ya. Aura lu gak enak gitu. Iya. Bener ya? Iya, karena semuanya tercermin di muka kita kan, wajah kita, mata kita kan cermin hati kita kan. Betul. Mau acting kayak apa juga. Jadi ya udah, kalau aku selalu orangnya ya be myself. Aku ada kerjaan aku kerjain, nggak ada kerjaan ya udah, masih banyak hal yang iya dong yang lebih menguntungkan buat aku gitu. Nih ya Mbak Debbie banyak banget terima penghargaan juga ya, nominasi. Jadi Mbak, inti dari semua ini sudah tercapai belum sih cita-cita di stage ini? Aku udah banget gitu ya. Masa-masa produktifku pada saat itu udah aku lakoni dan aku udah mendapat pencapaian istilahnya begitu. Kalau kita bicara manusia nggak ada puasnya, iya. Tapi sebenarnya kita harus tahu, mensyukuri, harus tahu kapan kita oke, aku sekarang udah sampai di titik ini, bolehlah aku kendor sedikit. Ya kan, jadi kita nggak kebawa ngoyo, itu yang tadi aku bilang. Jadi kita nggak ngoyo terus harus mencapai ini lagi, harus mencapai itu. Kan semuanya kan. Apa bedanya sama perfeksionis, Mbak? Ngoyo sama perfeksionis. Perfeksionis itu akhirnya bisa jadi beban buat diri kita sendiri. Oke, kalau untuk satu pencapaian yang prestasi, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tetap mau perfeksionis, susah. Akan menjadi beban buat diri sendiri. Oke. Jadi ini kebetulan aku perfeksionis nih guys. Jadi kayaknya Mbak Debbie bisa jadi psikolog ya. Bener enggak sih? Kamu kan perfeksionis. Aku bisa lihat kamu melalui pencapaian kamu tuh karena sikap perfeksionis kamu. Jadi nggak apa-apa. Asal bisa di manage ya. Manage. Demi satu pencapaian kamu perlu menjadi perfeksionis, ya kan? Demi satu pencapaian atau satu prestasi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu akan jadi beban. Misalnya kehidupan sehari-hari paling simpel. Contoh paling simpel. Kamu maunya gelasnya minum pakai gelas begini. Iya, ini. Tiba-tiba orang atau ini misalnya mbak-mbaknya ngasih pakai gelas yang lain. Kamu jadi stres gara-gara itu. Misalnya nih contoh paling sederhana. Saya nggak mau dong. Saya kan maunya yang bulat terus panjang gitu. 1 jam gitu. 1 jam misalnya, hanya cuman itu gara-gara. Gue banget loh guys. Dia bacain gue guys. Tapi setuju nggak? Akhirnya komedian tuh sebenarnya kayak psikolog loh. Dia bisa ngobatin orang stres.
Benar Iya, nggak sih? soalnya kalau kita Secara menyiapkan langsung. bahan atau materi untuk sebuah acara, apalagi itu off air, apalagi kaitannya sama misalnya ulang tahun seseorang atau ulang tahun perusahaan atau apapun, kita kan harus mencari tahu Iya. Latar latar belakangnya, Oke. dia nih bagaimana, siapa, ya, supaya kita mendapat bahan materi, lawakan yang iya banget nih Wah gitu. Gue banget, Gue gitu ya, banget kena nih. banget ya. Heeh. Aduh, ngobrol sama Mbak Debbie itu seneng banget. Tapi Mbak terakhir nih ya, mungkin buat anak-anak sekarang. Kalau kita lihat kan sekarang itu banyak banget anak-anak yang ngerasa cantik, akhirnya bukan karena prestasi terkenal. Mungkin Mbak Debbie bisa kasih sosialisasi lah gitu. Gimana caranya kita mau sukses tapi semua jalurnya tuh bener gitu loh, Mbak. Kalau aku lihat sekarang ini anak-anak sekarang ini sudah sangat dimudahkan sekali ya, udah sangat dimudahkan sekali, udah sangat diberikan sarana-sarana yang Platform. ada semuanya, platform semua ada di depan kita. Nah, itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kebetulan akhirnya menjadi viral dan terkenal, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi tolong dijaga yang nomor satu selalu dan ini aku rasa sama siapapun ya, attitude. Tuh kan, bener ya Mbak ya, kita ngerasa ya Mbak yang senior ini Iya kan, attitude itu kurang ini penting. loh, unggah-ungguh gitu. Nah, Kenapa Mbak? mungkin karena Budaya cuek ya? karena zamannya kali ya sekarang. Oh, zamannya gitu. Zamannya kan sekarang nih kita kan udah terkesan kayak lu gue. Kalau zaman dulu, zaman aku Kita, muda, ya. zaman kita muda dulu kan kayak telepon aja masih pakai telepon rumah. Artinya masih semua orang pakai. Ketemuan, kalau ketemuan di rumah. Iya. Ya kan, janjian ketemuan di luar pun kita ngobrol. Kalau sekarang kita janjian ketemuan tapi semuanya sibuk. Artinya kan udah kayak lo gue. bener. Oh iya itu ya. Gitu kan. Jadi perlu dijaga attitude ya kan terhadap yang lebih tua dari kita. Minimal say hi ya kan. Jadi pernah punya pengalaman buruk ya? Ya udah pasti. Dicuekin apa Juni? Udah pasti, tapi Iya. buat aku kayak gituan aku nggak ambil pusing karena aku pikir mungkin juga dia terbiasa dengan gaya sekarang. Oke. Tapi kalau dia pengen istilahnya Long lasting dipakai terus istilahnya itu perlu seperti itu. Karena Indonesia ya tetap. Karena kita di Indonesia sopan santun itu perlu dijaga. Jadi walaupun kita cantik, walaupun kita pinter, walaupun kita viral, akan ada lagi yang lebih cantik, lebih pinter, lebih viral. Jadi kalau kita mau long lasting, dijaga attitude nomor satu. Kedua, jangan lupa mengasah diri terus. Upgrade ya. Upgrade terus, belajar terus, belajar dari segala sesuatu. Terus fokus. Misalnya dia udah viral karena nyanyinya, perdalam. Fokusin terus ke situ supaya dia menjadi penyanyi legenda. Legend gitu say. Ya kayak Mbak Debbie legend lah. Amin, kamu juga lah nanti Ari akan juga menuju. legend dengan bidangnya masing-masing. Masing-masing. Mbak, favoritnya siapa sih Mbak komedian di Indonesia maupun di luar negeri? Pasti ada dong orang yang menginspirasi kita sehingga kita mau achieve dunia ini. Kalau dulu kalau sekarang ini aku nggak kepikir ya karena Dulu lah, banyak dulu. anak muda kan. Kalau dulu zaman aku masih di Lenong Rumpi itu aku suka sekali sama Lucille Ball. Oh, The Lucy Show. ampun. Tahu Iya, kan iya, kamu iya, film-film Iya. yang lucu itu aku suka banget sama dia. Sama Whoopi Goldberg. Oh iya, Whoopi. Whoopi. Aku suka juga dia. Indonesia? Kalau Indonesia pada saat itu aku suka diriku sendiri. Itu yang keren. Itu belum pernah tuh ada bintang tamu yang benar-benar bisa appreciate terhadap dirinya. Iya, Karena iya. memang komedian perempuan jarang, Mbak. Jarang Nggak sekali. pengen, Mbak, bikin sekolahan khusus untuk komedian. Gini, Iya. komedian itu lahir kadang-kadang begitu saja. Tidak bisa diciptakan. Oh, nggak bisa direncanain. Nggak ya? bisa direncanain. Masa, Mbak? Nggak bisa. Karena stand up comedian aja, Iya. dia gimana cara dia membawakan komedinya dia itu. Oh, bukan karena hafalannya ya? Bukan karena hafalan, hafalan hafalan oke, semua orang boleh punya hafalan, tapi gaya menceritakannya harus ada dari lahir dari diri Se-gift. sendiri. Iya dong. Oke. Sampai seberapa lucu dia bisa tampilkan cerita itu. Body language. Body language-nya, mimik. intonasinya, ekspresinya. Dan guys ya, ngelawak itu jauh lebih susah ketimbang ngebuat orang nangis, bener nggak? Betul.
Buat orang nangis tuh marah-marahin aja, kata-katain, sekong etong kan gue, ikut kesel deh, nangis deh gue gitu. Tapi kalau bikin orang ketawa susah loh. Orang ketawa susah. Ketawanya tapi ya nggak dipaksa ya. Nggak dipaksa. Makanya waktu aku mendirect dulu kan aku sempat mendirect komedi Saling Silang sama Robby Tumewu sama Verina Regila Walata. Itu jadi kalau aku lihat monitor untuk satu adegan gitu misalnya, aku rubah gaya ngomongnya, ini mesti gini ya, ini gini. Oke, coba main. Akunya yang nonton di monitor bisa. Bisa gitu aja. Ini berarti lucu. Itu patokannya aku. Karena gak ada patokan bikin sesuatu yang lucu. Dan aku selalu bilang waktu itu sama, kebetulan waktu ngedirect sama pemainku, aku bilang jangan berusaha melucu. Just be yourself. Biarkan itu lahir, biarkan itu mengalir. On the spot. Biarkan itu spontan. Spontaneous. Itu yang bakal membuat sesuatu itu menjadi menarik. Tapi langka loh di Indonesia ini komedian. Ya. Tapi ya seperti yang tadi Mbak Debbie bilang, sekolahnya nggak perlu ada, tapi sarananya. Artinya betul. TV juga harus mengakomodir itu. Ya? Betul. Nah kalau dari pemerintah gimana? Kalau di pemerintah. Ada masukan nggak? Kalau pemerintah gini ya, kalau aku bilang khususnya di DKI Jakarta deh ya. Alangkah baiknya kalau kesenian lenong ini kembali diaktifkan atau ya kan, karena ini kan identitas kota gitu kan, Betawi lah gitu. Jadi alangkah baiknya kalau makin ya kayak ulang tahun Jakarta di lenong, supaya memberikan pelajaran bahwa lenong itu kan macam-macam, ada lenong yang pakem ya pakai gubuk itu, musik tradisional. Ada yang kalau kita lenong rumpi dulu karena kita mau memodernisasi dan mau memperkenalkan lagi kepada anak muda, kita nggak pakai gamelannya gitu, tapi pakai ininya juga atribut. Pakai atributnya, kan? Cuma nggak pakai musik tradisionalnya gitu. Oh jadi intinya kalau aku lihat memang kita butuh ya Debbie Sahertian berikutnya di era yang sekarang, benar nggak Mbak? Amin. Nah ini sebelum aku tutup nih Mbak, ada nggak sih seorang Debbie itu mengalami masa yang tersulit? Karena kalau aku lihat kan kayak semuanya santai-santai karena dibawa santai. Masa nggak ada sih momentum hidup yang buat, Pasti ada lah. Pasti ada lah. Boleh di-share nggak apa itu? Jadi waktu itu gini, waktu kita lagi usia produktif ya, waktu kegiatan kita juga lagi banyak. Biasa kan kita. Tahun berapa itu? Tahun 92-93 gitu. Kita akhirnya kredit rumah, ya kan, kita kredit rumah. Nah terus pada waktu itu krisis moneter, nggak tahu kamu ingat apa enggak? 98. Nah, jadi waktu kita lagi kredit rumah itu krisis moneter. Jadi krisis moneter itu adalah kalau misalnya kredit kita 1 perak, jadi 5 perak, iya kan? Itu kan bener-bener stres banget gitu. Punyanya duit kita udah ngitung. Ya ini gue paling juga 10 bulan ke depan nih kita sanggup bayar. Sanggup bayar. Sisanya kita nggak tahu lagi. Jadi aku tuh bener-bener di situasi yang gimana nih ya, kita ngomong ke banknya, udah komplain tapi nggak bisa karena memang waktu itu memang krismon bener-bener. Aku cuma bawa dalam doa. Jadi aku doa gini, aku bilang Tuhan kalau memang ini rumah milik saya, berikan saya jalan. Tapi kalau tidak, ikhlaskan hati saya untuk melepas. Aku doa gitu. Terus apa yang aku lakukan? Aku main game. Oh iya? Aku main game. Terus? Jadi namanya kita nggak bisa tidur. Akhirnya kita di depan ini aja terus, di depan game aja terus. Tidur cuma 2 jam, 3 jam, bangun main game lagi. Tapi hatiku tetap yang berikan saya jalan, berikan saya ini. Akhirnya adikku seminggu lebih, ada hampir 10 hari aku dalam kondisi seperti itu ya, makan gak nafsu. Berarti James tidur. Nih? Bukan, adikku yang perempuan. Adikku yang perempuan telepon, terus dia bilang, kamu ingat, ada satu teman SMA kita, kamu inget dia enggak? Dia kan waktu itu kuliah ke Amerika, sekarang pulang dia udah menjadi dirut di salah satu bank. Dan kebetulan bank itu bank yang aku kredit. Oh my God. Tuh. Itu jalannya. Jadi kamu bisa bayangkan kan, kalau dalam situasi itu kitanya
panik. Over ya. Over, telepon ke sini, Sakit. telepon ke sana. Badan jadi sakit jadi coba. Jadi aku main game tapi hatiku tetap dalam doa. Seperti itu. Berarti itu kan financially ya. Ya. Tapi kalau apa momen apa kehilangan James? Nah, kehilangan James sangat juga itu satu momen yang Karena kan kalian tuh akrab banget. Iya. Kita kan 4 bersaudara kan. Aku paling besar, adikku perempuan. dan sama-sama di dunia entertainment. Sama-sama di dunia entertain. James adikku almarhum sama Alin Sahertian kan. Oh iya. Ya kan juga di dunia entertain gitu. Jadi itu satu kehilangan yang besar sekali gitu. Tapi untungnya bukan ya namanya meninggal ya nggak ada untungnya. Selama proses dia sakit itu kita selalu ada sama dia dan akhirnya dia menyerah sebetulnya karena dia waktu itu jantung kan dia sakitnya jadi dia masih sempat bicara sama saya pada saat terakhir dia bilang saya mau pergi saya nggak kuat terus dia pergi ya itu satu kehilangan sekali buat saya cuma karena saya yang paling tua jadi saya harus berusaha tegar di depan adik-adik saya gitu melalui itu semua. Nah, yang bikin saya akhirnya terus berpikir, saya tadinya orangnya kan juga rada emosian dan meletup-letup ya, kalau sama ngobrol gitu, mencoba lebih sabar. Setelah kehilangan James, aku mencoba lebih sabar menghadapi adik-adikku, seperti itu. Jadi memang setiap orang tuh pasti ada cerita hidup ya. Cerita hidup. Tinggal bagaimana kita mengisi waktu kita yang singkat ini loh guys ya dengan kebaikan, prestasi Bangkit tanpa perlu lagi. ngoyo. Nah terakhir nih berarti anak satu ya Mbak Satu. ya? Apa nih yang mungkin akan disampaikan lewat Vena Melinda Channel? Kan lagi ikut juga ya tapi kebetulan lagi di luar ya. Gitu. Dari seorang Mamah Debbie. Untuk Anaconda Akika. Dia ngerti gak sih Mbak diajak ngomong gitu? Dia tahu dia ngerti tapi dia nggak bisa jawab. Tapi dia paham. Dia paham. Ya, jadi aku bahasa gaul aja ya. Iya lucu. Anaconda Akika. Aku panggilnya Ajo. Mama Senandung Skelski, Kawanua Sutra Mawar Kerajaan. Udah mau kerja dia. Oh, umur 22. Oh, masih muda. Udah. Jadi sudah Sutra Mawar Kerajaan, semoga lancar kerajaannya ya. Yang penting sehati slalom, terusan Panama, terus Ajo tawuran, mama, papa, Cincinati someday, artinya Mbak. Pokoknya kita bangga, kamu mesti tahu bahwa mama sama papa cinta sama kamu. Cincinati. Terakhir dong buat suami. Ini kan yang selalu Suami-suamiku Akika orangnya juga suka bercanda. Jadi ini keluarga komedi. Emberan. Pantesan dia nggak ada kerutannya guys. Tadi gue pantengin aja kerutannya di mana. Oh jadi Suam-suam tercincinati. dia ngerti nggak tuh Mbak? Ngerti juga. Oh, ngerti. Cuman nggak bisa jawab semuanya. Okay. Iya silahkan. Suami tercinta. Senandung kita harus Sutra sampean di Sindang, senang kita sudah sampai di sini. Semoga masih masker ban spet tahanan kota kedep nakernya. Oi, apa itu? Semoga masih banyak tahun-tahun ke depannya bersama. Aduh, pokoknya seru banget ya guys ngobrol sama Mbak Debbie, membawa satu vibes baru ya, khususnya bagi kalian yang sudah berumur 50-an ke atas. Bukan berarti berumur kita harus meratapi nasib. Kalaupun ada masalah kehidupan itu adalah bumbu kehidupan. Sekali lagi thank you loh Mbak Debbie. Sami-sami. Aduh seneng banget. Ini senior aku yang gak pernah sombong. Setiap kali ketemu bener kata Mbak Debbie. Kalau kita mau long lasting, kita mau banyak temennya di mana-mana. Karena biasanya teman mendapatkan ilmu juga kan Mbak. Betul. Dengan kita ngobrol, sharing ilmu itu.
Jadi ilmu nggak harus lewat sekolah guys. Sekali lagi punya hubungan baik dengan sesama, punya networking yang baik dan yang pasti upgrading diri sendiri. Sekali lagi thank you Mbak Debbie. Sama-sama. Vera. Sukses apa lagi kok gue lupa ya? Sukses aja sukses. Oh sukses. Kamu juga sukses terus. Sehati slalom. Sehat selalu. Sehati slalom. Sehati slalom guys. Jangan lupa nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye-bye. Bye.